Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan membahas mengenai pembagian polinomial. Pembagian polinomial dapat diselesaikan menggunakan dua cara. Pertama, dengan menggunakan pembagian bersusun, dan kedua dengan cara skema Horner. Simak penjelasan contoh berikut ini. Untuk persoalan pertama, kita selesaikan menggunakan pembagian bersusun. Kita lihat untuk yang dibagi, pertama kita lihat untuk pangkat tertinggi adalah 4. Kemudian untuk pembagi di sini pangkat 1. Yang pertama kita bagi dulu 2. X pangkat 4 dibagi dengan X. 2 dibagi sini 1, maka di sini 2. Kemudian X pangkat 4 dibagi X pangkat 1, maka diperoleh X pangkat 3. Kita ingat bahwa sifat eksponen A pangkat M dibagi A pangkat N, maka A pangkat M kurangi N. Atau di sini tadi 4 dikurangi 1, maka didapatkan pangkat 3. Kemudian berikutnya kita kalikan dengan pembaginya. 2x pangkat 3 dikali x, maka kita peroleh 2x pangkat 4. Kemudian 2x pangkat 3 kali 7, maka diperoleh plus 14x pangkat 3. Kemudian kita kurangkan agar 2x pangkat 4 dan untuk hasil yang diperoleh tadi bisa habis. Kemudian di sini kita lihat 13 dikurangi 14 berarti min 1, atau kita tuliskan min x pangkat 3. Kemudian kita turunkan untuk yang min 8x pangkat 2, min 8x pangkat 2. Kita ulang kembali, di sini kita peroleh min x pangkat 3, artinya di sini min 1 dibagi dengan 1, berarti artinya min 1, berarti di sini nanti min gitu. Kemudian x pangkat 3 dibagi x, berarti kan 3 dikurangi pangkat sini 1, maka tadi min x pangkat 2. Kemudian selanjutnya kita kalikan, di sini min x pangkat 2 dikali x, berarti min x pangkat 3. Min x pangkat 2 dikali 7 berarti artinya min 7x pangkat 2. Selanjutnya supaya ini habis maka kita kurangkan. Min x pangkat 3 dikurangi min, artinya min x pangkat 3 plus x pangkat 3 berarti habis. Kemudian min 8 x pangkat 2 dikurangi min 7x pangkat 2 berarti artinya min 8 plus 7 berarti min x kuadrat. Kemudian kita turunkan kembali untuk 5x, berarti di sini min 5x, berarti kita lanjutkan di sini min x kuadrat, di sini x, berarti artinya min 1 dibagi 1 kembali min 1, kemudian x pangkat 2 dibagi x, berarti artinya pangkat 2 dikurangi 1, di sini x. Kita ulang lagi, di sini berarti yang kita dapatkan yang di sini di atas kita kalikan dengan pembaginya, berarti min x kali x, berarti min x kuadrat, kemudian min x kali 7, min 7x. Agar di sini habis, maka kita kurangkan kembali, berarti kita dapatkan min x kuadrat dikurangi min, artinya kan min x kuadrat ditambah x kuadrat berarti habis. Kemudian di sini min 5x dikurangi min 7x berarti artinya min 5x plus 7x, kita dapatkan 2x. Kemudian kita turunkan untuk yang suku tetapnya, di sini plus 9. Kita bagi lagi, di sini 2x dibagi x berarti ada 2 dibagi 1 plus 2, kemudian x dibagi x berarti yang 1, artinya di sini cukup konstanta saja. Kita kembalikan dengan dikalikan dengan pembagi 2 kali x berarti 2x, kemudian 2 dikali 7 plus 14. Kemudian supaya habis berarti kita kurangkan
2x kurangi 2x berarti habis, kemudian 9 kurangi 14, di sini kita dapatkan min 5. Dari hasil yang kita peroleh, berarti di sini untuk hasil bagi yang kita tuliskan di atas ini berarti hasil bagi, kemudian untuk yang paling bawah sendiri di sini adalah sisa. Ya, berarti untuk polinomial 2x pangkat 4 ditambah 13x pangkat 3 kurangi 8x pangkat 2 kurangi 5x plus 9 dibagi oleh x plus 7, kita dapatkan hasil baginya, yaitu yang tertera di sini 2x pangkat 3 kurangi x pangkat 2 kurangi x plus 2 dan sisanya min 5. Untuk persoalan pertama, kita gunakan skema Horner. Kita lihat di sini untuk pembaginya x plus 7, artinya kita buat dulu dalam bentuk x sama dengan, berarti artinya x plus 7 sama dengan 0, x sama dengan min 7. Nanti pembaginya adalah min 7. Kemudian kita buat untuk skema Hornernya, berarti di situ terlihat untuk pangkat tertinggi yaitu 4, untuk koefisiennya yaitu 2, kemudian 13, kemudian min 8, min 5, dan 9. Kemudian kita bagi dengan angka min 7. Ya, kita turunkan terlebih dahulu angka 2-nya. 2 kali min 7, min 14. Kemudian kita jumlah 13 ditambah min 14, min 1. Min 1 kali min 7, 7. Min 8 ditambah 7. Min 1 dikali min 7, 7, kemudian min 5 ditambah 7, 2, kemudian 2 dikali min 7, min 14, berarti 9 ditambah min 14, min 5. Untuk hasil terakhir di sini merupakan sisa. Kemudian untuk hasil bagi kita lihat untuk hasil terakhir yaitu angkanya 2, min 1, min 1, dan 2. Untuk pangkat hasil bagi kita lihat untuk polinomnya adalah x pangkat 4, kemudian pembaginya x, berarti pangkat 4 dikurangi pangkat untuk pembaginya 1, berarti 4 dikurangi 1, 3. Artinya nanti hasil baginya untuk pangkatnya 3 ya. Kita mulai dari sini 2x pangkat 3 min x pangkat 2, kemudian min x, kemudian plus 2. Persoalan kedua kita selesaikan menggunakan pembagian bersusun terlebih dahulu. Kita lihat di sini 6x pangkat 4 dibagi dengan 2x, berarti di sini 6 dibagi 2, 3, kemudian x pangkat 4 dibagi dengan x, maka kita peroleh x pangkat 3. Kemudian kita kalikan, berarti 3x pangkat 3 kali 2x, kita peroleh 6x pangkat 4, kemudian 3 dikali min 7, kita peroleh min 21x pangkat 3. Supaya ini habis, 6x pangkat 4 kita kurangkan, kemudian min 17 dikurangi min 21, berarti artinya min 17 plus 21, kita peroleh 4x pangkat 3. Kemudian ini kita turunkan, min 12x pangkat 2. Kemudian kita bagi 4x pangkat 3 dibagi 2x, berarti artinya 4 dibagi 2 berarti positif 2. Kemudian x pangkat 3 dibagi x, berarti 3 dikurangi pangkatnya 1, berarti menjadi x pangkat 2. Kemudian kita kalikan kembali 2x pangkat 2 kali 2x, berarti di sini artinya 4x pangkat 3, kemudian 2 dikali min 7, min 14x kuadrat. Kemudian supaya habis kita kurangkan, kemudian di sini min 12 dikurangi min 14, berarti artinya min 12 plus 14, kita peroleh 2x pangkat 2, kemudian kita turunkan min 9x ya. Kemudian kita bagi kembali 2x pangkat 2 dibagi 2x, berarti kan artinya 2 dibagi 2, 1, x pangkat 2 dibagi x, berarti artinya x, berarti kita tuliskan di sini ditambah x. Kemudian kita kalikan, x kali 2x berarti 2x pangkat 2, kemudian x kali min 7 berarti min 7x. Supaya habis untuk 2x pangkat 2 kita kurangkan kembali, min 9x dikurangi 7x, berarti min 9x kurangi min 7x, artinya min 9 plus 7x, kita peroleh di sini
min 2x. Kemudian di sini masih ada angka 5, berarti ditambah 5. Kemudian kita bagi kembali min 2x dibagi 2x berarti artinya min 2 dibagi 2 berarti artinya min 1, x dibagi x berarti kan 1, berarti kita tuliskan di sini min 1. Kemudian min 1 dikali 2x berarti artinya min 2x, kemudian min 1 kali min 7 artinya plus 7. Berarti kita peroleh untuk hasil akhirnya di sini kita kurangkan, berarti artinya 5 dikurangi 7 berarti artinya min 2. Berarti kita peroleh untuk polinom tersebut, berarti kita peroleh hasil baginya yaitu 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 ditambah x kurangi 1. Kemudian untuk sisanya yaitu min 2. Untuk persoalan kedua kita selesaikan menggunakan skema Horner. Perhatikan untuk pembagi di sini 2x kurangi 7, artinya kita buat terlebih dahulu dalam bentuk x sama dengan, maka bisa kita tuliskan untuk pembaginya di sini 2x kurangi 7 sama dengan 0, 2x sama dengan 7, x sama dengan 7/2. Kemudian kita selesaikan berikutnya polinom tersebut dengan menggunakan skema Horner. Lihat di sini untuk x pangkat 4 di sini koefisiennya 6, kemudian min 17, kemudian min 12, min 9, 5. Kemudian kita bagi dengan pembaginya di sini adalah 7/2. Kita turunkan untuk 6, kemudian 6 dikali 7/2 artinya 7/2 dikali 6 berarti 3 dikali 7 yaitu 21. Kemudian kita jumlahkan, min 17 ditambah 21 4. Kemudian kita kalikan 7/2 dikali 4 yaitu 14. Kemudian kita jumlahkan, min 12 ditambah 14 2. Kemudian kita kalikan kembali, 2 kali 7/2 yaitu 7. Kemudian kita jumlahkan, min 9 ditambah 7 min 2. Kemudian min 2 dikali 7/2 yaitu min 7. Kita jumlahkan, kita dapatkan hasilnya min 2. Untuk hasil terakhir di sini adalah merupakan sisa. Kemudian untuk hasil bagi kita lihat di sini, kita tuliskan hasil bagi, tapi ingat untuk model yang seperti ini karena tadi di sini adalah 2x kurangi 7, artinya untuk hasil bagi yang kita peroleh di akhir di sini nanti juga dibagi dengan angka 2 sesuai dari pembaginya tadi, karena di sini 2x berarti pembaginya juga 2. Kita tuliskan, berarti di sini untuk pangkatnya kita lihat di sini x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 1, artinya 4 dikurangi pangkat 1 berarti nanti di sini hasilnya hasil baginya pangkat 3 yaitu 6x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 2x kurangi 2. Jangan lupa karena model soalnya pembaginya di sini koefisiennya tidak 1, berarti mengikuti di sini juga dibagi dengan 2 ya. Sama dengan berarti 6 dibagi 2 berarti 3x pangkat 3 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 1. Persoalan ketiga, pertama kita selesaikan menggunakan pembagian bersusun terlebih dahulu. Kita lihat di sini untuk pangkat tertingginya yaitu x pangkat 5 ya, berarti kita bagi dulu dengan x pangkat 2, berarti 5 dikurangi 2 berarti artinya x pangkat 3. Kemudian di sini kita kalikan, berarti x pangkat 3 dikali x pangkat 2 berarti x pangkat 5. Kemudian di sini berarti artinya plus 2x pangkat 4. Kemudian x pangkat 3 dikali min 8 berarti min 8 x pangkat 3. Kemudian supaya x pangkat 5 habis berarti kita kurangkan, kita peroleh berarti di sini artinya di sini tidak ada x pangkat 4, berarti kita di sini kita hasilnya ada 2x pangkat 4 berarti artinya 0 dikurangi 2x pangkat 4 berarti min 2x pangkat 4. Kemudian min 11x pangkat 3 dikurangi min 8 berarti artinya min 11 ditambah 8 berarti min 3x pangkat 3. Kemudian di sini kita tuliskan untuk x pangkat
pangkat 2 berarti di sini plus 16 X pangkat 2. Kemudian kita bagi, kita lihat di sini min 2 dibagi 1, berarti artinya min 2. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, artinya X pangkat 2. Berarti bisa kita tuliskan min 2 X pangkat 2. Kemudian min 2X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 2, berarti artinya min 2X pangkat 4. Min 2X pangkat 2 dikali 2X, berarti artinya min 4X pangkat 3. Kemudian min 2X pangkat 2 dikali min 8, berarti plus 16X pangkat 2. Supaya hilang di sini atau habis min 2X pangkat 4, bisa kita kurangkan, berarti artinya di sini habis ya, min 2 dikurangi min 2, berarti artinya min 2 ditambah 2 habis. Berarti di sini kemudian kita lanjutkan, min 3 dikurangi min 4, berarti min 3 ditambah 4, berarti kan 1, berarti atau bisa kita tuliskan X pangkat 3. Kemudian di sini 16X pangkat 2 dikurangi 16X pangkat 2 habis, berarti tidak kita tuliskan, berarti langsung kita turunkan saja. Untuk di sini min 7X, berarti di sini kita tuliskan X pangkat 3 kurangi 7X. Kemudian kita bagi kembali dengan X pangkat 2 plus 2X kurangi 8. Di sini kita lihat X pangkat 3 dibagi X pangkat 2, berarti artinya 3 dikurangi 2, berarti 1, berarti plus X. Kemudian X kali X pangkat 2, berarti kita peroleh X pangkat 3, kemudian X kali 2X, berarti plus 2X pangkat 2, kemudian X dikali min 8, berarti min 8X. Supaya habis untuk X pangkat 3, kita kurangkan kembali, berarti kita lihat di sini tidak ada pangkat 2, tetapi di sini ada pangkat 2, berarti kita tuliskan artinya 0 kurangi 2X pangkat 2, berarti min 2X pangkat 2. Kemudian min 7X dikurangi min 8X, berarti artinya min 7 plus 8, berarti kan X ya, bisa kita tuliskan plus X. Jangan lupa untuk yang terakhir 11 kita tuliskan plus 11, kemudian kita bagi kembali min 2X pangkat 2 dengan X pangkat 2, berarti min 2 dibagi di sini 1, untuk pangkatnya udah sama, berarti min 2 dibagi 1 min 2. Kemudian kita kalikan, min 2 dikali X pangkat 2, berarti min 2X pangkat 2, kemudian min 2 kali 2X, berarti min 4X, kemudian min 2 kali min 8, berarti plus 16. Supaya habis untuk min 2X pangkat 2, berarti kita kurangkan, kemudian di sini X dikurangi min 4X, berarti kita dapatkan 5X, kemudian 11 dikurangi 16, berarti kita dapatkan min 5. Jadi untuk polinom soal nomor 3 kita peroleh untuk hasil baginya yaitu X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 plus X kurangi 2, dan untuk sisanya yaitu 5X kurangi 5. Untuk persoalan ketiga kita selesaikan menggunakan skema Horner. Namun terlebih dahulu kita lihat untuk membaginya di sini merupakan polinom berderajat 2, artinya kita faktorkan terlebih dahulu. X pangkat 2 berarti X di sini X 8, supaya nanti di tengah mendapatkan 2X, berarti 8 kita gunakan perkalian antara 4 dan 2. Kemudian supaya mendapatkan plus 2X, maka di sini ditambah, kemudian di 2-nya dikurang. Kemudian untuk X-nya sama dengan berarti min 4, kemudian di sini pembaginya nanti X-nya sama dengan 2. Untuk pembaginya di sini dapat difaktorkan, maka bisa menggunakan skema Horner maupun pembagian bersusun. Namun jika tidak dapat difaktorkan, kalian bisa menggunakan pembagian bersusun untuk menyelesaikannya. Kemudian kita lanjutkan untuk penyelesaiannya, yaitu untuk skema Hornernya di sini X pangkat 5 1, kemudian X pangkat 4 tidak ada 0, kemudian min 11, 16, min 7, dan 11. Untuk yang pertama silahkan terserah mau memakai min 4 atau 2 terlebih dahulu. Misalkan di sini saya memakai 2, berarti kita kalikan 1 dikali 2, 2, kemudian 0 ditambah
2 kali 2 4, min 11 ditambah 4 min 7, kemudian min 7 dikali 2 min 14, 16 ditambah min 14, 2 kali 2 4, min 7 ditambah 4 min 3, min 3 kali 2 min 6, maka kita jumlahkan yang paling terakhir 11 ditambah min 6 artinya 5. 5 di sini merupakan sisa pertama atau kita tuliskan S1. Kemudian selanjutnya masih ada min 4, kita cari lagi, berarti min 4 di sini 1 dikali min 4 berarti min 4, kemudian 2 ditambah min 4 berarti min 2, min 2 kali min 4 berarti 8, min 7 ditambah 8, 1 kali min 4, min 4, kemudian 2 ditambah min 4, min 2, kemudian min 2 dikali min 4, 8, maka kita jumlahkan yang paling terakhir min 3 ditambah 8, berarti 5. Sampai ini saja ya, jangan sampai ke kanan. Kemudian ini merupakan sisa kedua atau S2. Jadi di sini nanti untuk sisa pembagian berarti sesuai yang tertera kita bisa cari, yaitu dengan rumus S2 X, artinya sisa kedua X ditambah sisa 1 dikurangi S2 kali untuk K1. K1 di sini adalah pembagi yang pertama. Di sini kalau pembagi pertama adalah 2 untuk K1-nya. Nanti kita bisa tuliskan yaitu S2-nya 5 diikuti variabel X ditambah S1 5, kemudian dikurangi S2-nya yaitu 5 ini, kemudian K1-nya 2. Berarti kita tuliskan berarti 5X ditambah 5 kurangi 10, berarti artinya 5X dikurangi 5 untuk sisanya ini. Kemudian untuk hasil bagi, berarti hasil baginya kita lihat di sini yang paling terakhir ada angka 1 min 2, 1 min 2, artinya hasil baginya nanti pangkatnya berapa? Kita lihat di sini pangkatnya adalah X pangkat 5 dan pembaginya X pangkat 2, artinya 5 dikurangi 2 berarti pangkat 3, X pangkat 3 dikurangi 2, X pangkat 2 ditambah X dikurangi 2.